Bab 001. Azizah, tolong antarkan paketan Mas Lingga, tadi belum pulang, sekarang mungkin sudah di rumah, pinta ibu pada putrinya. Bu Maryam sedang kurang enak badan jadi meminta Azizah untuk datang ke rumah utama. Harus banget sekarang ya Bu, ini kan sudah malam, lagian aku malu, Bu, ucap Azizah bingung. Tolong ya nak, ibu mau minum obat dulu, kepala ibu pusing, ujar Bu Maryam merasa sangat tidak nyaman. Azizah pun mengiyakan tanpa menyela lagi. Sebenarnya gadis itu malu kalau disuruh datang ke rumah utama. Apalagi bertemu dengan anak majikannya yang gantengnya tidak ketulungan itu. Sayang sedingin es freezer 4 pintu. Azizah berjalan malas menuju rumah besar di depannya, sementara dirinya tinggal terpisah di paviliun belakang bersama ibunya. Gadis itu masuk setelah mengucapkan permisi dan mengetuk pintu. Rumah besar nan megah itu terlihat sepi, mungkinkah semua penghuninya belum ada yang pulang. Saat sudah berada di ruang tamu, Azizah mendengar suara mobil yang masuk ke halaman rumah, lalu tak berselang lama sosok yang tengah dicari menyembul dari balik pintu. Mas Lingga, ini ada paketan, ucap Azizah menyodorkan langsung dan ingin segera pulang. Selain malu, Azizah juga tidak berniat kenal lebih jauh dengan pria yang selalu terlihat dingin dalam setiap kesempatan itu. Bawain ke atas, titah Lingga menyorot dingin. Ke atas mana, Mas? Tanya Azizah bingung. Kamar, jawabnya sambil berlalu. Tubuhnya serasa panas tak karuan. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dan tak biasa. Ya ampun, barang seenteng ini aja minta bantuan, kenapa nggak langsung diterima aja sih? Dasar orang kaya ribet. Azizah menggerutu sambil berjalan. Gadis itu bingung, tetapi akhirnya mengekor juga putra dari majikan ibunya itu. Ia masih berdiam diri di depan pintu karena tidak mungkin juga masuk ke kamar. Selain kurang sopan, gadis berhijab itu juga tidak terbiasa lancang apalagi sampai masuk kamar seorang pria. Sial, ini kenapa tubuh gue panas gini sih? Batin Lingga kacau. Ia berusaha meredam dengan mencuci muka di kamar mandi, tetapi rasanya ingin melepas semuanya. Tiba-tiba sesuatu pada dirinya sangat menginginkan hal lebih yang bahkan tidak bisa ditunda lagi. Mas, ini taruh di mana? Tanya Azizah ingin cepat berlalu. Pintu kamar yang setengah terbuka menampakkan ruangan yang kosong, orangnya ke kamar mandi jadi kesempatan Azizah menaruhnya begitu saja. Mendengar suara perempuan, kenapa semangat panen pada diri pria itu makin menggila. Azizah yang hampir melangkah keluar kaget saat pria itu menyeru. Tunggu, kata pria itu dengan suara berat. Memperhatikan tubuh Azizah dari atas sampai bawah di balik punggungnya. Tertutup rapi, harusnya tak memancing semangatnya. Namun, karena pengaruh sebuah obat, otak dan hatinya serta respon tubuhnya tidak bisa sinkron. Hingga timbullah suatu besit semangat panen yang meminta dituntaskan. Kenapa lagi Mas? Tanya Azizah berbalik. Ja menunduk bingung dan canggung. Tanpa diduga, pria itu langsung mendekat dan menarik Azizah begitu saja. Menghempaskan keranjang miliknya. Gadis 20 tahun itu terkesiap kaget mendapatkan perlakuan tak terduga yang tiba-tiba menyergapnya. Ia melotot ketakutan saat putra dari majikan ibunya itu langsung mengungkung dirinya dengan begitu brutal. Jangan Mas, lepasin. Tolong. Azizah meronta dari kungkungan Lingga yang mengurungnya. Mulutnya yang berseru ketakutan disumpal dengan mulut pria itu begitu semangat. Lepasin. Tolong. Pekik Azizah tak menyangka dirinya dalam bahaya yang tak terduga. Gadis itu mendorong tubuh Lingga yang kekar agar menjauh dari atas tubuhnya saat pria itu melepas pakaiannya. Dengan gesit, pria itu kembali menahan tubuh Azizah yang hampir terlepas lalu menguncinya. Jangan Mas, jangan. Ronta Azizah menangis ketakutan.
Lingga yang tengah diselimuti kabut seperti orang kesetanan tak peduli dengan ratapan tangisan dari mulut mungilnya. Dengan begitu semangat 45 meruntuhkan mawar ranum yang setengah mati Azizah jaga. Dunia Azizah runtuh, tubuh gadis itu terasa sakit, suaranya nyaris hilang dan hanya air mata yang mewakili betapa hancurnya dan tak berharganya diri ini. Pria itu terjatuh lemas setelah menumpahkan hasrat yang tak seharusnya terjadi. Perasaan luar biasa pada dirinya berhasil menenangkan asanya yang tadi hampir membakar seluruh tubuh dan jiwanya. Entahlah, minuman apa yang sudah ia konsumsi hingga membuat tubuhnya tak bisa dikendalikan dengan baik. Sangat bersemangat dan menginginkan. Sementara pria itu dalam angan kelegaan. Azizah menangis terseduh di sudut ranjang. Apa yang telah ia jaga mati-matian selama ini terampas oleh orang yang selama ini begitu Azizah hormati dan segani. Respek pada diri pria itu langsung hilang, berganti kebencian yang membara membakar seluruh semangat yang ia punya. Hanya tersisa puing-puing luka nestapa bagai duka lara yang menghancurkan seluruh asanya. Semua yang dirajut selama ini terasa gelap menjadi buntu bercampur arang. Gadis itu memungut pakaiannya sendiri dengan tubuh terlatih. Keluar dari kamar majikannya dengan begitu kacau. Ia menangis di balik pintu belakang. Gadis itu berjalan pelan menuju rumahnya. Tak tahu apa yang harus dikatakan pada saat tiba di rumah, ia langsung masuk kamar sambil menangis sesenggukan. Menumpahkan kesedihannya di atas ranjang. Gadis itu tidak bisa tidur semalaman dan terngiang peristiwa mengerikan itu semalaman. Keesokan paginya, Bu Maryam merasa enakan, perempuan itu seperti biasa memulai pekerjaannya sebelum matahari menyapa. Ia akan membuat sarapan terlebih dahulu untuk keluarga besar Pak Regen. Perempuan itu sengaja tidak membangunkan putrinya di kamar sebelah yang masih tertutup rapat mengingat ini hari libur. Tanpa tahu keadaan putrinya di dalam sangat memprihatinkan. Sementara Lingga di kamarnya, terjaga dengan tubuh yang begitu prima. Ia sedikit kaget saat menemukan dirinya tidak memakai pakaiannya dengan benar, dan menemukan tempat tidur yang begitu berantakan. Sit, jadi semalam bukan mimpi. Sialan, siapa yang udah naruh minuman Lueknut itu? Batin Lingga mulai menemukan kesadarannya dan kewarasannya. Pria itu terduduk di bibir ranjang sembari mencerna kejadian semalam yang begitu menakjubkan untuk dirinya. Duh, brengsek. Masa beneran gadis itu sih? Gumam Lingga mengacak rambutnya kesal. Berdiri gelisah. Mondar-mandir di kamar. Pria itu kaget, dan lebih yakin saat menemukan hijab yang sering dipakai gadis itu tertinggal di kamar. Ditambah bercak darah yang cukup mencolok menodai tempat tidurnya. Berkali-kali Lingga mengumpat kesal atas apa yang semalam terjadi. Walau jujur ia akui, itu adalah pengalaman menakjubkan untuk dirinya. Suara ketukan di ujung pintu membuat Lingga langsung membenahi kekacauan kamarnya. Ga, bangun. Udah siang, ditungguin papa olahraga. Seru Mama Alicia menggedor pintunya. Bentar Ma, sahut Lingga dari dalam. Pria itu bergegas ke kamar mandi setelah menggulung sprei kotornya, lalu menepikan. Hal yang tidak pernah Lingga lakukan. Tak lupa pria itu juga menyimpan hijab gadis itu yang tertinggal. Lingga terlihat kacau di kamarnya, biar bagaimanapun dirinya telah melakukan suatu kesalahan besar. Sadar sepenuhnya atau tidak, yang jelas tidak terbesit niat dalam dirinya hendak melakukan itu bila mungkin. Sayang, ia tidak mempunyai kendali yang baik untuk tubuhnya semalam. Malah menerjang sesuatu yang terlarang. Sial. Umpat pria itu menggeram kesal pada diri sendiri. Tidak menyangka pertemuannya dengan beberapa sahabatnya di bar kemarin menyisakan bumerang untuk dirinya. Naas, Lingga bermain dengan gadis di luar jangkauannya. Sama sekali bukan type-nya. Lebih parahnya lagi, anak dari pembantunya di rumah itu. Gak bener ini, gumam pria itu bisa-bisanya melakukan pemaksaan itu. Gara-gara minuman Lueknut itu.
menimbulkan masalah untuk dirinya yang tidak bisa dianggap angin lalu begitu saja. Lagian ngapain juga tuh anak malam-malam kesini, niat banget cari perkara. Ah, brengsek, brengsek, umpat Lingga terus-terusan setengah frustrasi. Pria itu keluar kamar setelah ibunya menyeru. Setiap hari libur ada acara khusus olahraga bersama ayahnya. Kalau tidak di luar rumah jogging, di ruang fitness yang ada di salah satu ruangan rumahnya. Susunya ga? Seru Mama Alicia pada putranya. Pemuda itu mengambil duduk tepat segaris dengan ibunya. Tak berselang lama ayah Regan yang baru saja selesai dari ruang fitness ikut bergabung ke meja makan. Udah selesai, Pak? Tanya Lingga sembari meraih susu di meja. Kamu tumben kesiangan, ujar ayah Re memulai sarapan. Lingga tidak menyahut, sibuk memulai sarapan. Sebenarnya ia sangat penasaran dengan keberadaan Azizah sekarang. Ibunya masih terlihat santai-santai saja menyiapkan sarapan pagi ini. Apakah tidak ada yang tahu kejadian semalam? Lingga berharap begitu, dan gadis itu tidak harus mengatakan apapun setelahnya. Semuanya aman terkendali tentunya. Syukurlah. Celetuk Lingga begitu saja. Membuat ayah dan ibunya menatap aneh pada putranya. Apanya yang syukur, ga? Tanya Mama Alicia penuh selidik. Ini Ma, pengen ngucapin syukur aja. Pagi ini rasanya tubuhku begitu bugar, jawab Lingga benar adanya. Tanpa tahu pasti baru saja merubah kehidupan seorang gadis menjadi suram. Bersyukur itu memang harus setiap hari sayang, timpal ibu dari dua anak itu tersenyum lembut. Bo, setelah sarapan, nanti aku minta tolong panggilkan Azizah ya. Ujar Mama Alicia berseru menyebut nama gadis itu. Uhuks. Lingga sampai tersedak minumannya sendiri. Ada apa dengan ibunya? Kenapa gemar sekali menyuruh anak? Dari pembantunya itu. Iya Bu, sahut Bu Maryam mengiyakan. Namun, kali ini untuk urusan apa kurang tahu. Azizah memang sering dimintai tolong ibu dari dua anak itu. Pelan-pelan sayang, ucap Mama Alicia memperingatkan putranya. Lingga ke kamar dulu, Ma, sudah kenyang, pamit pria itu berjalan cepat sebelum sempat menghabiskan sarapannya. Hatinya mendadak tidak tenang hanya mendengar namanya. Sementara Bu Maryam setelah selesai membereskan meja makan menemui putrinya di rumah. Perempuan parubaya itu agak aneh kala menemukan Azizah yang masih tiduran. Biasanya pagi-pagi sekali sudah bangun. Untuk hari libur juga tidak sampai siang begini. Bu Maryam mengetuk pintu kamar putrinya, lalu masuk menemukan Azizah masih berselimut di atas ranjang. Za, tumben masih tiduran, kamu sakit? Tanya perempuan itu mendekat. Lalu menempelkan punggung tangannya pada keningnya. Tidak enak badan, Bu, maaf, belum mengerjakan tugas rumah, jawab Azizah merapatkan selimutnya. Minum obat, Nak, wajah kamu pucat. Bu Maryam mengamati wajah putrinya yang kuyu dengan mata sembab. Tumben sekali tidur tanpa melepas hijabnya. Nanti Bu, aku tidak pusing, ujarnya malas. Tubuhnya sakit semua. Tentu saja ia tidak minat untuk melakukan apapun pagi ini. Untuk berjalan saja rasanya sakit, sehancur perasaannya saat ini. Kamu kenapa, Nak? Kok nangis? Tanya Bu Maryam kebingungan. Azizah menggeleng pelan, lalu setengah bangkit memeluk ibunya. Menumpahkan dalam tangis walau mulutnya diam. Azizah ingin sekali mengatakan tentang kejadian semalam. Namun, ia masih belum sanggup membuka suaranya. Kalau ada sesuatu cerita sama ibu. Kamu putus cinta? Tanya Bu Maryam mengira putrinya tengah patah hati. Azizah tidak pernah terlihat sekacau ini. Lebih tepatnya jauh lebih tragis dari sekadar putus cinta. Azizah merasa putus semua harapan dan cita-citanya. Hancur sudah masa depannya yang cerah. Gadis itu hanya menggeleng sambil menangis.
Mengetahui putrinya tidak baik-baik saja membuat perempuan yang sudah mengabdi pada keluarga Pak Regen belasan tahun itu menatap curiga. "Kamu istirahat saja, kalau sudah tenang, boleh cerita sama ibu," ujarnya lembut. "Masih mencari tahu?" Dalam diam, walau tak ingin memaksa, berharap putri semata wayangnya itu mau berbagi apa yang dirahasiakan hingga menyebabkan begitu sedih. Azizah mengangguk, ia hanya butuh keberanian untuk meraih keadilan dengan apa yang telah menimpa dirinya. Seharusnya gadis itu pergi ke kantor polisi, lalu melaporkan perbuatan bejat anak majikan ibunya. Azizah kembali menangis sembari menutup mulutnya saat ibunya menutup pintu. Ia memukuli bantal yang tak berdosa. Marah sekali dan hancur atas kejadian semalam. Merasa jijik dengan tubuhnya sendiri yang telah terjamah oleh orang lain. Gadis itu menatap dirinya dalam pantulan cermin, sangat kacau dan berantakan. Semakin risih kala melihat banyaknya tanda merah di sepanjang lehernya yang jenjang. "Kamu harus membayar mahal atas perbuatan kamu, Lingga, harus." Batin Azizah penuh amarah kebencian. Kedua tangannya mengepal erat penuh dendam. Gadis itu sengaja ingin pergi ke rumah sakit, ia akan melakukan sejumlah pemeriksaan lalu melaporkan anak majikannya itu pada pihak berwajib. Namun, belum sempat terrealisasi, hanya di angan. Azizah menghentikan langkahnya, ia lebih takut dan malu kalau peristiwa ini diketahui banyak orang. Brengsek. Geram Azizah kacau. Bagaimana dengan kuliahnya? Bagaimana pandangan semua orang terhadap dirinya, teman-temannya? Semua akan mengetahui keadaannya saat ini yang begitu menjijikkan. Pada akhirnya gadis itu kembali menangis merasakan kehancuran dirinya yang paling dalam. "Mas Lingga mau kemana?" tanya Bu Maryam bersilang jalan dengannya. "Pergi Mbok, ada urusan. Tolong ganti sprei di kamarku Mbok," titah pria itu berlalu. "Baru diganti kemarin Mas," ujar Bu Maryam benar adanya. "Kotor, ketumpahan kopi, tolong ya Mbok," ujar pria itu berdusta. "Siap Mas," jawab Bu Maryam mengangguk setuju. "Lingga, mau kemana sayang?" Kali ini Mama Alicia yang berseru terang. "Mbok, Azizah mana?" tanya perempuan itu menanyakan sekalian juga. "Lingga ada urusan Ma, cabut dulu ya." "Ga, tunggu sayang, Mama mau pergi ajak Azizah, tolong anterin sekalian kamu jalan ya, mobil Mama lagi di bengkel." "Tapi Ma, sela Lingga tentu saja bukan solusi. Apalagi mamanya mengajak gadis itu." "Maaf, Bu, Azizahnya lagi sakit," timpal Bu Maryam memberitahu keadaan putrinya. Azizah sakit? Sejak kapan? Sudah ke dokter?" tanya Bu Alicia terdengar khawatir. "Iya Bu, sedang tidak enak badan," jelas Bu Maryam sesuai kondisi putrinya. "Kasihan sekali, kalau begitu bawa ke dokter sekalian, tolong antar Ga," pinta Bu Alicia membuat Lingga terdiam sesaat. "Gak bisa Ma, Lingga sudah ditungguin teman-teman, atau gini aja, Mama bawa mobil Lingga dulu." "Gak apa-apa," tolak pria itu cepat. "Kamu ini kenapa sih? Mama minta tolong apa susahnya?" omel Bu Alicia pada putranya yang tumben-tumbenan menyebalkan. "Duh, Mama apaan sih? Sial banget." Bu Alicia berjalan pelan menuju rumah kecil di belakang istananya. Diikuti Lingga yang ragu-ragu dan juga Bu Maryam yang berjalan tak jauh dari mereka berdua. Perempuan dengan penampilan bersahaja nan modis itu langsung masuk ke rumah. Mengetuk pintu kamar Azizah sekaligus menekan handle pintunya. "Azizah, kamu sakit?" tanya Bu Alicia mendekati ranjang. Bu Elis, iya Bu," jawab gadis itu tergeragap mendapati majikan ibunya menjenguk ke kamar. Azizah berusaha bangkit setengah berbaring. Tersenyum tipis menyambut kedatangannya yang selalu ramah. "Sampai pucat gini, sudah minum obat?" "Ke dokter saja ya," ujar ibu dari dua anak itu perhatian. Mengamati dengan seksama.
Tidak usah Bu, sudah minum obat, sebentar lagi insya Allah sembuh, sahut Azizah sungkan. Sebenarnya ini adalah saatnya yang tepat untuk mengiyakan, tetapi kenapa lidahnya keluh hanya untuk sekadar menyanggupi. Azizah terlalu takut orang-orang akan mengetahui keadaannya saat ini yang begitu menyedihkan. Sebenarnya hari ini saya mau ngajak kamu ke klinik, tapi ya sudahlah besok-besok saja. Nunggu kamu sembuh dulu, ujar perempuan itu teduh. Mengusap puncak kepalanya dengan sayang. Bu Alicia memang seperhatian ini, entahlah, mungkin karena tidak mempunyai anak perempuan jadi lebih dekat dengan Azizah daripada kedua anaknya yang sekarang tumbuh dewasa. Sementara Lingga yang mendengar percakapan ibunya dari luar kamar merasa lega mendengar Azizah menolak dibawa ke rumah sakit. Ia tidak harus menjelaskan apapun selagi memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Toh itu semua dilakukan tidak benar-benar sengaja, jadi, Azizah pasti paham kalau ia bukan type dirinya. Sudah Ma, kok enggak jadi? Tanya Lingga mendrama. Memastikan dengan benar tanpa curiga. Dia tidak mau ke rumah sakit, sudah minum obat katanya, kasihan, biar dia istirahat, ujar perempuan itu sembari melangkah keluar.